Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Hatta. Kali ini kita akan membahas soal fisika kelas 11. Materi yang akan kita bahas adalah dinamika rotasi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe channel ini. Kemudian like atau kalian kalau berasa ini materinya bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan soal. Nomor 1, suatu gaya memiliki 6I tambah 8J Newton berada posisi R 3I plus 2J meter dari sumbu koordinatnya. Tentukan besar torsi. Nah, ini adalah dinamika rotasi pertama. Yang hari kita bahas adalah tentang torsi, ya. Oke. Baik, kita harus tahu dulu persamaan dari torsi. Torsi lambangnya tau. Persamaannya adalah F cross R gitu ya. F-nya sudah ada, 6I tambah 8J, R-nya sudah ada 3I tambah 2J. Berarti tinggal kita hitung operasinya gitu ya. Maka kita masukkan F-nya adalah 6I plus 8J cross 3I plus 2J gitu ya. Nah, caranya kan sebenarnya sama saja seperti matematis biasa, dimana 6 kali 3 gitu ya. Kemudian 8 juga sama. Nah, tapi karena di sini perkaliannya adalah cross, ada aturannya gitu ya. Aturannya gimana? Sebenarnya mudah. Kalau I cross J, maka hasilnya adalah K. Kalau J cross K, maka jawabannya adalah I. Nah, gitu ya. Kalau K cross I, maka hasilnya C gitu ya. Maka kalau sebaliknya, perkaliannya sebaliknya ini J cross I, maka hasilnya jadi negatif K dan selanjutnya. Dan satu lagi untuk I kali I sama dengan J cross J dan K cross K itu hasilnya 0. Itu aja sih sebenarnya syaratnya. Oke, kita operasikan. Karena 6 kali 3I gitu ya, sebenarnya kan mudah. Karena I kali I ya sudah 0. 6 kali 2J, ini kan ada I kali J, apa hasilnya? K, berarti tambah 6 kali 2, 12 K gitu ya. Sudah beres itu perkalian pertama. Kemudian kedua 8J, J kali I, karena terbalik gitu ya, berarti jadi min gitu ya. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. 24 apa? K. Selanjutnya J kali J. J kali J ya hasilnya 0 gitu ya. Maka tinggal kita operasikan, yang ada nilainya adalah K saja. 12K min 24K, hasilnya adalah min 12K topi. Oke. Jadi nilainya adalah min 12K. Karena ini belum hasil atau belum nilai, karena ini masih berupa vektor, ya kita bisa mudah menghitung nilai vektornya gitu ya. Dimana biasakan ya, kalau banyak gitu ya, tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sebenarnya kan. Nah, karena kebetulan di sini hanya satu, sebenarnya kan ini sudah ketahuan nilainya pasti 12. Tapi kalau mau cek juga boleh. X-nya atau yang diwakili oleh I tidak ada, berarti 0. Ditambah Y-nya adalah min 12 kuadrat, ditambah Z-nya tidak ada ya. Oh, maaf. Salah. Y-nya tidak ada. Y-nya yang 0 kan gitu ya. Diwakili oleh J, tidak ada. Ini adalah Z-nya 12. Jadi hasilnya adalah akar 144 atau sama dengan 12. Satuannya apa? Tinggal kita lihat. Newton kali meter, berarti satuannya adalah Newton meter. Itu untuk nomor 1. Baik. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lihat dulu. Ini juga sama, masih torsi, tapi bentuknya sudah agak ke benda gitu ya. Oke, kita lihat di gambar, sudah ada gambar 3 buah gaya bekerja pada batang AD. Ada ya, A sampai D.
yang bermasa 2 kg seperti pada gambar. Yang ditanya adalah hitunglah resultan total. Nah, karena di sini masanya diketahui, berarti sebenarnya nambah lagi satu gaya. Di sini di tengah-tengah karena pusat masanya pasti di tengah, gitu ya. Lurus ke bawah. Besarnya adalah nilai dari M kali G, gitu ya. Atau W-nya gaya beratnya. Berapa nilainya? Berarti tinggal bisa masukkan karena 2 kilo kali G-nya 20 Newton. Oke. Itu dulu. Jadi ada F1 5 Newton ke atas, kemudian F2 ada 8 Newton. Kemudian ada F3 membentuk sudut 34 Newton. Oke, di soal dikatakan ditanyakan hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B. Berarti yang jadi acuannya adalah titik porosnya adalah di titik B. Oke, satu. Nah, karena torsi memiliki arah, ya juga kita harus lihat arahnya kemana. Sebenarnya mudah. Kalau kita lihat yang pertama F1, kalau porosnya dipaku di sini gitu ya, kemudian ditarik ke atas, dia akan kemana? Akan berputar searah jarum jam atau berlawanan searah gitu ya. Nah, sebenarnya tandanya itu bebas, mau positif atau negatif. Di buku ada yang pakai negatif, ada yang positif, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kita ingat untuk searah jarum jam mau positif atau negatif. Tapi kalau saya lebih mudah biasanya gunakan karena searah jarum jam saya biasanya pakainya positif. Yang penting ingat-ingat aja positifnya itu searah atau berlawanan gitu ya, karena nanti di hasil akhir biasanya menyebutkan hanya searah jarum jam atau berlawanan gitu ya. Oke, kalau F2 kebetulan karena di sini di pusat porosnya, berarti kalau ditarik nggak ada masalah kan ya, nggak berpengaruh, berarti taunya pasti bernilai 0. Untuk gaya beratnya dia akan putar searah jarum jam ya, pasti dia positif lagi. Kalau ditarik ke atas ke sini, otomatis kan ini akan berputar ke sini, maka ini akan bernilai berlawanan arah jarum jam. Saya biasanya pakai negatif. Tapi sebenarnya ini bukan baku, positifnya terserah, yang penting nanti kesimpulannya ada. Oke, kita selesaikan karena tadi sudah di torsi awal bahwa tau itu adalah F cross R gitu ya, atau sebenarnya juga disebutkan bahwa F cross R itu adalah lengan gayanya harus tegak lurus dengan gayanya. Nah, kalau untuk F1 nggak ada masalah kan ya, ini tegak lurus. Kita lihat ini tegak lurus, berarti kita tinggal langsung pakai F cross R atau F kali R gitu ya. Kemudian ini tidak ada masalah karena ini juga di titik porosnya. Kemudian ini juga sama tegak lurus harusnya ya. Nah, ini yang jadi masalah. Ternyata ini tidak tegak lurus, berarti kita harus cari tegak lurusnya mana. Caranya ada dua sebenarnya, mau yang dipindahkan adalah lengannya supaya tegak lurus dengan gayanya, atau yang kedua kita cari F-nya yang tegak lurus dengan lengan. Itu sebenarnya kita bisa atur-atur. Tapi yang mudah, yang saya rasakan itu yang mudah itu kita pindahkan hanya F-nya saja. Nah, kita kan kalau mau tegak lurus ke sini ya. Nah, ini bisa dicari, bisa. Kita pakai apa? Pakai trigonometri kan gitu ya. Kalau ini saya ingat kan ini sudutnya, berarti ini adalah depannya gitu ya. Ini kan sama. Depan per miring itu rumusnya adalah sin gitu ya. Jadi ini bisa dicari menggunakan F3 sin 30 begitu. Jadi ini sudah tegak lurus, berarti kita bisa operasikan. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke. Kalau mau lengkap juga boleh, bagus. Ini diketahui dulu, itu lebih bagus. Diketahui yang pertama masanya adalah 2 kg. Kemudian kita bisa cari RBA gitu ya. Kenapa RBA? Karena yang jadi porosnya adalah di B. B ke A itu 20 cm. Berarti kita bisa ubah menjadi 0,2 meter. Tuh. Kemudian RB atau mau langsung juga RA boleh ya. RB-nya berapa? Ya 0 karena porosnya di situ, B-nya juga di situ. Kemudian selanjutnya R mana RC ya? R3 atau RC oleh R3 sebenarnya. RC lah
gitu ya. RC-nya berapa? Berarti dari sini, dari titik B ke C, nilainya adalah 55 cm atau 0,55 meter. Yang belum ada yang mana? Yang belum ada adalah ini. Ke titik tengah berapa? Tinggal jumlahkan dulu aja ya. 20 tambah 55 jadi 75. 75 tambah 15 berarti 90. Harusnya 45 kan ya? 90 cm totalnya, berarti tengah-tengahnya adalah 45 kan gitu ya. Ke tengah-tengah. Tapi di sini jari-jarinya bukan itu atau R-nya bukan itu. Dari B sebenarnya kan. B ke titik tumpu batang itu sendiri. Jadi di sini sudah ada 20, berarti sisanya berapa? 25. Berarti kita R apa ya? R batang lah. R R ome RW juga boleh gitu ya, gaya beratnya. Besarnya adalah 0,25 meter. Oke, tinggal kita selesaikan karena torsi adalah F cross R atau F kali R gitu ya. Tinggal kita kalikan. Ditanyakan di sini boleh lah. Berapa torsi total? Berarti cara jawabnya adalah torsi total itu sama dengan berapa? Tau A, tau B, tau C, dan tau W gitu ya, kayak berat. Tinggal kita cari satu-satu. Oke, kita selesaikan satu dulu. Maaf. Tahu ya. Tahu gitu ya. Tahu A berarti kita cari F1 kali RA gitu ya. Tinggal kita masukkan nilainya F1-nya berapa? 5 dikali RA-nya berapa? 0,2. Tinggal kita kalikan, berapa hasilnya? 1 Newton meter. Oke. Karena tadi sudah ditandai, ini searah, kita tandai dengan positif saja. Lanjut. Tau B. Tau B-nya berapa? Pasti 0. Kenapa 0? Karena RB-nya 0 gitu ya. Oke, selanjutnya tau C. Tau C rumusnya jadi F 3 sin 30 dikali berapa RC-nya? Atau mau ditulis dulu RC boleh. F3-nya kita masukkan 4 sin 30 berapa? Sin 30 hasilnya adalah setengah. RC-nya berapa? RC-nya 0,55. Berarti tinggal kali, ini coret 2 gitu ya. 2 kali 0,5 hasilnya adalah 1,1. Kita lihat apakah dia bergerak ke atas atau berlawanan atau searah. Berlawanan, ternyata negatif. Tinggal satu lagi. Tau W gitu ya. W-nya adalah gaya berat. Berarti W dikali RW gitu ya. W-nya berapa? Tadi kita sudah hitung, M-nya 2 kali 10 jadi 20 Newton. Dikali RW-nya adalah 0,25 gitu atau 1/4. Berarti 20 bagi 4, jawabannya adalah 5. 5-nya positif negatif. Kalau ditarik ke bawah kan positif gitu ya, atau searah jarum jam. Maka tinggal kita hitung di sini. Tau total sama dengan tau A tambah tau B tambah tau C tambah tau W gitu ya. Tinggal masukkan nilainya. Tau A-nya berapa? 1 ditambah tau B-nya 0. Tau C-nya karena dia berlawanan arah berarti negatif 1,1 ditambah 5 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 4,9 Newton meter. Karena di sini hasilnya positif gitu ya. Kalau saya pakai tandanya positif ya harus kita tandai karena positif berarti dia apa? Keterangannya atau arahnya adalah searah jarum. Maaf, searah
searah jarum jam gitu ya. Jadi berputarnya itu searah jarum jam gitu. Searah jarum jam. Jadi jawabannya 4,9. Atau nanti kalau perbedaan tanda juga sebenarnya nggak ada masalah karena dinilai biasanya tidak berpengaruh ke positif negatif, tapi arahnya apakah dia searah jarum jam atau berlawanan. Baik, itu nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, ini sudah maju ke materi selanjutnya, yaitu tentang momen inersia. Kalau tadi momen gaya gitu ya, lambangnya tau atau torsi. Nah, sekarang masuk ke materi yang lain, yaitu tentang momen inersia. Nah, sebuah bola pejal. Nah, ada bola pejal. Syarat pertama kita harus tahu dulu persamaan dari momen inersia dari masing-masing benda, karena tiap benda biasanya memiliki persamaan yang berbeda. Jadi tinggal kalian baca dulu gitu ya, momen inersianya apa. Oke. Karena sudah digambar ada, sebenarnya ini lebih memudahkan. Jadi, sebuah bola pejal momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Sudah ada di gambar sebenarnya. Lebih memudahkan kita ke penyelesaian soal. Oke. Boleh kita diketahui dulu di sini supaya lebih mudah diketahui. Berarti yang sudah diketahui masanya adalah 1,5 kg gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ternyata bola tersebut berdiameter 40, berarti diameternya 40 cm atau kita rubah menjadi 0,4 cm gitu ya. Atau supaya karena di sini tidak ada diameter kan gitu ya, adanya juga R atau jari-jari, kita rubah ke jari-jari, di mana jari-jari itu setengah dari apa? Dari diameter. Berarti berapa? 0,2 cm. Oke. Selanjutnya kita tinggal menyelesaikan. Di sini ditanyakan adalah momen inersia, lambangnya I besar. Maka tinggal kita jawab. I itu sama dengan apa? Sudah ada di sana ya sebenarnya, 2/5 kali M kali R kuadrat. Oke. 2/5 dikali M-nya berapa? 1,5 dikali R-nya adalah 0,2 kuadrat. Oke, kita selesaikan. 1,5 bagi 5. Ini kalau dibagi 0,5 berarti ini 3. Ini berapa? Ini 10 ya. Oke, sebenarnya 2 kali 3 6/10 dikali 0,2 dikuadratkan menjadi 0, atau mau mudah ya pakainya ini, pakai jadi 29 min 1. Oke. Berarti kalau dikuadratkan menjadi 4 kali 10 minus 2. Ini juga boleh ke sini naik jadi berapa? Jadi min 3 gitu ya. Min 3 maaf. 6 kali 4 24. 10 min 3. Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah 24 kali 10 minus 3. Atau kalau pilihan ganda kalian bisa ubah lagi kan gitu ya. Bisa menjadi 2,4 tapi pangkatnya menambah gitu ya karena negatif. Atau bisa diubah ke yang lain, tinggal sesuaikan dengan pilihan jawaban kalau bentuknya adalah pilihan ganda. Tapi kalau uraian ya sampai di sini juga sudah tepat. Oke, itu nomor 3. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Oke, nomor 4 lumayan. Oke, kita akan lihat nomor 4. Tentukan perbandingan momen inersia batang homogen yang masanya M dan panjangnya L ketika porosnya di ujung batang. Oke, jadi ada dua kejadian. Yang pertama, berapa kalau di ujung batang. Yang kedua, perbandingannya kalau 1/4 dari ujung batang gitu ya. Oke, kita akan hitung gitu ya. Oke. Berdasarkan teorema sumbu sejajar, besar momen inersia pada ujung batang A gitu ya. Berarti porosnya adalah di A.
di salah satu gitu ya, kita ambil saja di A. Kita bisa mau cari karena di sini ketika di ujung batang gitu ya, kita akan cari IA dulu gitu lah. Namanya IA gitu ya. IA itu persamaannya berarti I PM ditambah M kali D kuadrat. Oke. IPM itu adalah momen inersia tadi ditempatkan di mana, IA ada di ujung, berarti kita pakai persamaan di ujung, di mana persamaannya menjadi 1/12 M kali L kuadrat. Kemudian ditambah dengan karena nanti ini adalah D-nya di tengah-tengah gitu ya, yang pertama kan gitu ya. Nah, berarti tinggal kita pakai M kali yang pertama itu adalah nilainya L/2. Tapi jangan lupa di kuadratkan. Oke, sampai sini dulu. Oke, selanjutnya bagaimana? Ya tinggal kita operasikan saja gitu ya. Dimana kita bisa menyederhanakan kalau ini tetap kan gitu ya, 1/12 M kali L kuadrat, yang bisa kan ini M L dikuadratkan jadi L kuadrat. Kemudian kalau 2 dikuadratkan jadi 4. Nah, ini tinggal operasikan kan gitu ya. 1/12 di ML kuadrat ditambah 1/4 ML kuadrat. Nah, supaya sama berarti tinggal samakan gitu ya. Caranya bagaimana? Yang mudah berarti dikali berapa? Yang ini kan yang bawah, jadi ini tetap 1/12 ML kuadrat, berarti ini harus dirubah menjadi berapa, harus dikali 3 gitu ya, 3/3 karena 1 sebenarnya, 3/12 ML kuadrat, hasilnya jadi 4/12 ML kuadrat, atau kalau disederhanakan bisa menjadi 1/3 gitu ya, ML kuadrat. Dari mana 1/3? Dari 4 bagi 4, 1, 12 bagi 4, 3. Oke, itu baru 1 kalau dia di mana? Di ujung, porosnya di ujung gitu ya. Atau di sini disebutkan di mana? Di pusat masanya gitu ya, atau ini L/2. Nah, oke, yang kedua, I kalau di mana? Dia di tengah-tengah atau kita lambangkan di B gitu ya. Nah, bagaimana kalau di posisi di B? Ya, berarti IPM tetap M ditambah MD kuadrat gitu ya. Tapi yang kedua di sini sudah disebutkan bahwa nilainya itu adalah 1/4 L gitu ya. Tinggal masukkan saja 1/12 ML kuadrat ditambah M dikali, kalau tadi di tengah-tengah sekarang dari L/4 kuadrat gitu ya. Jadi 1/12 ML kuadrat jadi berapa? Jadi mau langsung lah ya, per 16 gitu ya. Oh maaf, tambah ini 1 kita simpan di depan, 4 kuadratnya 16 gitu, supaya terlihat ML kuadrat. Oke. Oke, tinggal kita operasikan. 12 dengan 16 bisa kita samakan menjadi 48 gitu ya. 48 dibagi 12 itu hasilnya 4. 4 kali 1 jadi 4 ML kuadrat ditambah ini 16, berarti 16 dikali berapa? Kali 3 ya. Jadi 48. 48 bagi 16 3 berarti 3 M 2. Berarti hasilnya adalah 7/48 ML kuadrat. Oke. Sudah selesai. Kita tinggal bandingkan. Cara bandingannya kan tinggal kita bandingkan saja. Maaf. IA per IB sama dengan berapa? 7/48 ML kuadrat per berapa?
Maaf, IA nya berapa? Oh, lupa. Oke, kita bisa hapus dulu. Oke, IA nya berapa? Maaf, 1/3. Baru IB nya adalah 7/48 ml kuadrat. Oke, karena sama kan bisa kita coret. Tinggal sederhanakan. Sebenarnya kan mudah. Kalau SMP kita pembagian adalah perkalian terbalik. Tinggal balikan saja. I/3 sama dengan atau kali 48/7 gitu kan ya. Berarti berapa? 1 kali 48 ya 48. 7 kali 3 21. Jadi jawabannya adalah perbandingan kan ya. Perbandingannya berapa ya? Tinggal 48 berbanding 21. Artinya 48 di A, 21 di B. Oke, itu nomor 4. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Oke, ini materi baru lagi. Seorang penari balet yang berputar dengan lengan terlentang dengan kelajuan 3 rad per sekon memiliki momen inersia 12 kg meter kuadrat. Jika saat lengannya merapat, berarti kalau merapat otomatis kecepatannya akan meningkat gitu ya. Pasti kalau dia lebih kecil, jari-jarinya dia akan nilainya akan lebih besar omeganya atau kecepatan sudutnya. Oke. Oke, kita diketahui dulu. Ini konsepnya adalah konsep dari momen sudut gitu ya. Oke, kita ada I terlentang mu A lah. IA berarti IA. Oh maaf, 12 kg meter kuadrat. Berarti lupa. Omega A-nya adalah 3 rad per sekon gitu ya. Kemudian dia momen inersianya menjadi 4, berarti IB-nya menjadi 4 kg meter kuadrat. Yang ditanya berarti apa? Berapakah omega B gitu kan ya. Konsepnya adalah konsep momentum sudut gitu ya. Tinggal gimana caranya ya, tinggal momentum sudut itu adalah lambangnya adalah L A, menurut persamaan itu akan sama dengan L P, di mana L itu adalah I momen inersia dikali kecepatan sudut ya, karena dia hukum kekalan jadi sama di setiap tempat. Di IB kali omega B, yang dicari adalah omega B. Tinggal omega B sama dengan, ya tulis lagi, A kali omega A per IB, begitu. Kita masukkan nilainya. IA nya 12 karena satuannya sama gitu ya, nggak ada masalah. Omega nya kita kali dengan 3 dibagi 4, ini kan sama. Oke, 12 bagi 4 hasilnya 3. 3 kali 3 9, satuannya adalah rad per sekon. Oke, kita selesai mengerjakan 5 soal. Mudah-mudahan ini juga persiapan untuk penilaian tengah semester kalian. Mudah-mudahan membantu. Jangan lupa kembali belajar, tetap di rumah. Kemudian jangan lupa klik subscribe ya. Atau kalau bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.